Halo semuanya, ini tadi kayaknya sempat kepotong gitu ya. Kita coba ulang lagi dari slide yang ini. Tapi tenang aja, semua pembahasan yang cukup sederhana ya, lebih tepatnya sifatnya tambahan aja gitu. Nah, oke, di sini kita mau lanjut lagi gitu ya. Maju Pak, maju Pak. Lagi yang sini. Nah, ada lagi yang namanya sistem cloud. Sistem cloud ini kayak penjadwalan tugas otomatis. Gitu loh caranya. Kayak sesimpel kita minta reminder nih setiap berapa minggu sekali atau berapa minggu sekali tentang suatu hal. Misalkan kita minta buat remind tim sales atau tim marketing buat nge-post. Kita bisa seolah-olah minta AI itu ya kayak manusia kayak ngingetin orang lain gitu kayak udah belum pekerjaan yang itu, udah belum update terkait ini dan sebagainya gitu. Nah, ini juga ada cloud expression yang teman-teman bisa cari apa itu cloud expression. Nah, ada lagi plan mode. Sebenarnya plan mode ini adalah gambarannya adalah kita ya membuat agent ini kayak merencanakan dulu sebelum berbuat gitu ya. Sebelum melakukan sesuatu. Jadi nanti setiap setiap kita approve, dia baru ngerjain sesuatu hal. Nah, ini kan mencegah hal-hal yang berisiko kayak ngapus data dan sebagainya. Nah, ini use case sebenarnya saya coba gambarin singkat aja. Misalkan kita punya use case CV analyzer dan job requirement matching. Nah, nanti ini bisa ngebayangin pattern seperti ini. Dan juga kita langsung ke lewat Telegram. Kanpal, tolong bikin skill ini, tolong bikin agar saya bisa analyze CV sama job requirement yang saya punya gitu, apakah saya dapat apa enggak gitu ke si AI-nya, si Kanpalnya lewat Telegram gitu. Nah, ada juga term of reference all proposal generator. Teman-teman nanti bisa nih kayak ada event apa ya udah tinggal kita kasih tahu AI detailnya gimana guys misalnya, terus nanti AI-nya bakal nge-generate si PDF dari term of reference atau proposal yang teman-teman inginkan gitu. Nah, sebagai resource tambahan belajar teman-teman bisa cek di sini di website dan juga GitHub. Oke, kalau gitu sekarang kita akan coba buat bahas terkait dengan ini masih kayak gitu. Sekarang kita akan coba bahas terkait tampilan Quenpal. Jadi di sini ada tampilan Quenpal pada umumnya gitu. Tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dari Smallpot, ada juga di OpenCode. Nah, sekarang di OpenCode itu saat ini tanggal 18 Mei itu ada model dari yang di-share ya. Saya coba share. Di sini tampilan utamanya. Sini ada model yang kita pilih ada dari Smallpot dari OpenCode. Nah, yang OpenCode ini sementara tuh tanggal 18 Mei ini ada model dari Qwen 3.5. Ini lumayan bagus. Minimax juga bagus sih modelnya gitu. Yang motor, typical juga lumayan. Nah, dari Smallpot ini kita bisa milih berbagai model yang ada. Nah, gimana kalau model kita bisa milih model yang ada di sini? Kalau kita awal pertama kali nyeting si model AI ini, kita belum nyeting apa-apa, baru pertama kali jalan nih, nanti kita bisa diminta untuk nyeting API key dari providers gitu. Jadi misalkan dari Smallpot nih, saya punya API key. API key-nya nanti bisa di-copy paste di sini gitu. Nah, caranya gimana sih? Nah, sekarang saya mungkin akan jelasin dulu apa itu Smallpot. Jadi Smallpot ini adalah penyedia infrastruktur IT, mulai dari model AI, server, sampai dengan database gitu ya. Ada banyak beragam, tapi kita akan bahas tentang model AI sama Nah, di sini kita bisa pilih model-model AI dan juga jalanin API key-nya dari mana. API key-nya bisa dari sini gitu. Ini berbagai model AI yang ada dan ada beberapa action yang bisa kita lakukan untuk API key-nya gitu. Nah, caranya adalah kita tambahin API key-nya. Misalkan kita bikin namanya rekaman. Kita kasih kredit ininya 1. Nanti kita akan bisa copy paste si API key-nya dan nanti di sini akan di paste test connection. Kalau misalkan koneksinya udah tampil di sini, nah kalau udah successful, nanti kita save dan nanti kita bisa pilih model AI-nya. Nah, saya kan nggak pengen model AI-nya kepakai, nanti bisa saya blok di sini.
tapi nanti aja, setelahnya aja. Nah, setelah itu kita bisa nih buat chat sama model AI-nya. Oh, ini pembahasan yang saya bikin chat baru di sini. Di sini kita pilih misalkan model Minimax. Ini yang lumayan. Saya tanya ke AI. Apa kabar? Nanti kita akan proses. Jadi saya siapin dulu. Kalau tadi kan AI nggak bisa begini. Nah, kita coba yang lebih kompleks. Tapi nanti sambil nanti kita akan explore yang lain juga. Bahkan saya materi tentang Python yang buat PDF kirim ke saya. Nanti dia akan proses sambil kita tunggu. Nah, dia kan ada beberapa skill yang dijalanin dan terus yang ada gitu ya. Nah, nanti kita coba jalan-jalan di sini ya. Nah, ini kan ada skill bawah dari Pau yang bisa kita pakai dan juga kita bisa buat AI kita gitu. Ada juga tools-tools bawaan seperti ini gitu. Kita message, with file, write file, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat skillnya juga di skillful namanya. Model, nah ini sebenarnya kita tadi nggak cuma modelin provider semua produk ya, ada juga model OpenAI, Desktop, Anthropic, Gemini, Kimi, itu bisa kita pakai provider AI-nya asal kita punya API key aja gitu. Dan kita punya coding plan yang bisa kepakai gitu. Nah, token research kita bisa lihat ada berapa banyak token yang kita pakai dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Nah, security ada beberapa kayak ketika kita menjalani sesuatu proses, mana yang sifatnya critical, mana yang sifatnya baik. Dan arti kalau yang resikonya tinggi kita minta buat dilakukan saja gitu kalau kita gitu. Nah, ada juga channel kita platform untuk menghubungkan chat kita kayak Discord, Telegram atau apapun itu ke Quenpau gitu ya. Quenpau. Nah, kita akan coba lihat. Sini kan ada yang pertama kalau misalkan baru pertama kali kita akan enable dulu. Setelah di enable nanti kita masukin buat prefix nama bot kita sama bot tokennya. Nah, bot token itu diambil dari mana? Nah, bot tokennya itu bisa kita ambil dari website Telegram. Kita coba kalau nggak salah namanya nah, sini ada kita coba ke bot father ya. Nah, di sini kita lihat kalau kita mau pertama kali buat si bot ya kita bisa buat, nanti kita juga bikin misalkan namanya tes webinar rekaman bot. Nah, ini cuma memastikan bahwa nama bot kita harus ada ini buat di belakangnya. Setelah itu kita copy si token ini, tinggal diklik, habis diklik kita cukup buat paste si bot tokennya, nanti di save. Nah, kita bahas lagi ya di sini. Oh ya, setelah kita ini, nah itu kan kita tadi udah nyeting jadi kita ubah prefixnya di sini, kita save. Nah, kita coba di sini apa namanya mana ya ini ya, kita coba buat jalanin si AI-nya, si botnya gitu ya. Kita start. Setelah kita start, nanti AI-nya akan typing. Kalau misalkan tadi insya Allah kita sampai nah ini kan kita udah nah kalau ini berarti udah bisa kita nyambung sama AI kita. Nah, kita bahas dulu yang tadi DM policy. Kalau misalkan kita di open space semua termasuk saya ataupun kalian yang video, kalian bisa ngirim anything gitu ya ke sana ke AI saya, terus nanti bikin AI-nya makan banyak resource, apalagi uang gitu ya, bahkan model AI pakai biaya gitu ya. Nah, itu juga buat policy.
Nah ini kalau misalkan dia juga mention, berarti dia hanya bisa ngejawab pertanyaan kita lewat mention. Jadi kita baru bisa dapat jawabannya kalau kita mention si AI-nya, si chatbotnya gitu. Nah ini soal typing juga tadi cuma kayak user interface saja, ya udah cuma buat estetika kalau menurut saya. Sound thinking buat melihat gimana caranya AI itu berpikir, kita coba enable ya, sama juga sound message, kita save, nanti coba kita misalkan tanya cuaca Jakarta, kita akan lihat gimana sih cara AI-nya tuh bisa nentuin cuaca hari ini di Jakarta kali ini. Nah, dia bisa ngasih tahu cara berpikir seperti apa, terus nanti ternyata si AI-nya ngambil dari data dari open material. Nah, habis itu dia ngasih jawaban kayak gini gitu. Setelah ngambil data dari dari API dan cek data dari API cuaca. Ya kurang lebih seperti itu terkait dengan pengenalan Quanpao juga, model AI juga. Jadi mungkin teman-teman gimana sih cara kita buat jalan Quanpao di VPS selama 24 jam. Nah di sini kita ada yang namanya Sumopod. Sumopod ini dia tuh bisa menyediakan VPS dan juga service gitu. Nah kalau itu tersedianya di bagian services, kita bisa add di sini, terus nanti kita bisa pilih mana server yang mau kita pakai buat Quanpao. Ada yang paling kecil 2 core 2 atau yang paling besar 4 core 3. Kalau buat kebutuhan yang kayak tadi agak lancar, saya tuh pakainya yang 4 core 3. Tapi buat biasanya yang 2 core 2 itu juga udah lebih dari cukup, udah pas banget gitu lah ya. Ya oke gitu, ya lumayan gitu ya. Nah, regionnya kita pilih, sementara adanya Indonesia, Jakarta. Nanti kita masukin service name-nya. Nanti kurang dari 15 detik, itu tuh servernya Quanpao-nya udah bisa jalan gitu. Nanti kalau udah jalan, teman-teman nanti bisa lihat ada admin console, link yang bisa dipakai, username dan password. Tenang aja, username sama password ya saya udah. Jadi teman-teman kalau mau pakai username sama password ini nggak bisa. Jadi nanti setelah dapat username dan password, teman-teman bisa ubah passwordnya gitu, di dashboardnya gitu, di konsolnya gitu. Nah ada juga file manager, jadi teman-teman bisa jalanin dan menjelajahi directory ya sebutannya, menjelajahi directory dari server VPS teman-teman, custom domain, custom domainnya gitu. Oke, kurang lebih gitu. Ini kayaknya waktu udah habis. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan selamat malam.